Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 21 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1, ayat 17 sampai 23. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah Aku menyertai kamu. Peristiwa kenaikan Yesus bukanlah sebagai tanda perpisahan, melainkan menjadi cara Yesus sungguh-sungguh hadir dalam hidup keseharian kita dengan cara yang benar-benar baru, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Amanatnya menjadi seruan penugasan bagi para murid untuk melanjutkan pewartaan kasih karunia Allah kepada manusia. Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaannya itu diwujudkan dengan hadirnya Roh Kudus yang selalu membimbing setiap kegiatan dan perutusan dan kesaksian hidup kita. Ia pasti menyertai apapun keadaan kita, senantiasa dalam kuasa Roh-Nya. Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Percayalah, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Saudaraku terkasih, sudahkah kita juga menyertai perjalanan hidup orang-orang di sekitar kita? Banyak orang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga waktu dan kehadiran, perhatian, percakapan dari hati ke hati semakin jarang. Tinggal satu atap, tapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri tanpa saling menyertai dan meneguhkan sebagai bentuk dan bukti tanggung jawab penyertaan hidup yang nyata di dalam keluarga maupun komunitas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus begitu perhatian dan mencintai kita. Maka patutlah kita membalas kebaikannya itu dengan bertanggung jawab terhadap panggilan hidup kita. Bentuk perhatian dan penyertaan kita di dalam keluarga, komunitas akan membuat anggota satu dengan yang lain merasa dihargai, diperhatikan, dan bahkan semakin beriman. Dengan demikian, setiap orang akan merasa bahwa rumah dan komunitas menjadi tempat yang paling nyaman untuk berlabuh, menimba teladan iman dan kehidupan. Pada akhirnya, setiap pribadi akan menyadari kehadiran dan penyertaan kita merupakan bentuk kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus yang nyata dalam hidup mereka. Itulah warta Injil yang nyata dari kita di hadapan Tuhan. Kebersamaan anggota keluarga yang penuh kasih akan senantiasa menenteramkan hati kita. Semoga demikian. Amin.